Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Semuanya udah masuk belum? Belum, Pak. Oh, belum ya? Masih kurang berapa orang? Lima orang lagi, Pak. 5 orang lagi. Udah, kita mulai aja sambil menunggu mereka masuk aja. Nanti Mbak Kiva tolong kirimkan itu ya, daftar absen. Soalnya saya belum punya daftar absen kalian, jadi saya belum bisa masukkan nilainya. Slide-nya udah tampil ya di layar. Sudah, Pak, sudah terlihat. Oke, kita mulai aja. Tolong semuanya aktifin kameranya. Dan jangan lupa di record ya sama Mbak Kiva. Oke, kita mulai aja. Selamat pagi untuk menjelang siang untuk semuanya. Selamat bergabung kembali di perkuliahan lanjutan materi saya. Semuanya sehat kan? Sehat, Pak. Oke, kalau sehat kita lanjut. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan minggu lalu mengenai model yang digunakan untuk pengajian stok. Namun judulnya kali ini adalah analisis data catch effort. Kenapa saya bilang melanjutkan? Karena untuk menghitung catch effort kita menggunakan model holistik. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai model analitik ya. Sekarang kita lanjutkan dengan model holistiknya. Biasanya dalam menghitung catch and effort kita akan menggunakan model-model yang terdapat dalam pengkajian menggunakan model holistik. Dalam model holistik biasanya tidak menggunakan struktur umur atau panjang. Seperti model analitik, kita menggunakan data struktur umur dan panjang untuk menghitung populasi, kemudian menghitung pola pertumbuhan dan sebagainya. Namun untuk model holistik, kita tidak menggunakan struktur umur atau panjang dalam menguraikan stok. Tapi dalam menguraikan stok di model holistik, kita menggunakan biomasa atau populasi yang homogen di suatu perairan. Jadi dari suatu biomasa itu kita dapatkan data-data nanti kita bisa mengukur. Jadi datanya yang kita gunakan adalah data-data time series seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Nah, ada dua metode yang sering digunakan untuk menganalisa stok dengan menggunakan model holistik. Di antaranya yang pertama dengan metode swap area.
Mungkin ada yang pernah tahu apa itu metode swab area. Metode swab area ini kita bisa lihat di alat tangkap troll. Nah, seperti pada gambar. Nah, di sini gambar pada saat alat tangkap troll dioperasikan. Kita tahu alat tangkap troll saat ini termasuk alat tangkap yang sudah dilarang penggunaannya di daerah perairan kita karena dianggap merusak lingkungan, terutama dasar perairan ya, karang dan sebagainya. Namun untuk menghitung stok dari suatu populasi, salah satu metode yang sering digunakan adalah metode swab area, di mana pada saat alat tangkap troll itu dioperasikan atau ditowing atau ditarik atau dihela sama kapal, pada saat dia diseret dia melewati dasar perairan, maka yang bagian bekas atau tanda di mana alat tangkap itu dilewati itu yang disebut dengan swab area-nya. Nah, itu luasan itu yang diukur sebagai panduan untuk menghitung stok. Jadi dari luasan tersebut, karena bukaan mulutnya kan kita tahu ukurannya berapa bukaan mulutnya, kemudian dari bukaan mulut itu kira-kira berapa jumlah hasil tangkapan yang tertangkap di dalam kantong daripada alat tangkap troll. Nah, itu yang dijadikan data untuk pengkajian stok. Namun metode ini kurang tepat digunakan karena apa? Karena hanya meramalkan dugaan kasar dari MSY atau hasil tangkapan yang ada. Kenapa? Dia cuma melewati itu, kemudian kita ambil, kita hitung. Dengan itu kita menentukan, oh kira-kira stok di sini sekian. Namun ternyata itu masih kurang cukup akurat dibandingkan dengan metode yang selanjutnya yang akan saya jelaskan. Jadi metode ini memiliki suatu kekurangan, yaitu tidak hanya penggunaan kasar saja. Jadi kita operasikan alat tangkap troll di suatu perairan, kemudian diangkat, kita hitung jumlah ikan yang tertangkap, kemudian kita menganalisa ternyata populasinya sekian. Nah, seperti itu saja. Hal ini berbeda jika kita bandingkan dengan metode yang kedua, yaitu model yang kedua, yaitu metode menggunakan model produksi surplus. Di metode produksi surplus menggunakan hasil tangkapan persatuan upaya. Jadi misalkan begini, kita menggunakan alat tangkap troll untuk menghitung populasi atau stok di suatu perairan. Nah, ini yang dihitung adalah berapa kali alat tangkap itu dinaikkan. Persatuan upaya ya, jadi berapa kali alat tangkap itu dinaikkan, kita hitung bobot ikannya per jam tarikannya sebagai masukan. Jadi misalkan dalam satu hari itu dia menyeret sebanyak 10 kali, maka itu semuanya dijadikan dasar untuk menghitung stok atau pengkajian stok yang ada di suatu perairan. Nah, ini yang membuat model ini lebih bagus daripada model pertama, itu swab area. Kemudian yang kedua, model ini didasarkan pada asumsi bahwa biomasa atau populasi ikan di laut proporsional dengan hasil tangkapan persatuan. Jadi hasil tangkapan yang ditangkap, yang dihasilkan itu memiliki jumlah yang proporsional dengan populasi yang ada di suatu perairan, itu asumsinya. Kemudian yang ketiga, dugaan hasil tangkapan diperoleh dari perkalian upaya dengan hasil tangkapan persatuan upaya. Jadi hasil tangkapan itu yang kita kalikan dengan hasil tangkapan persatuan upayanya. Jadi persatuan upaya itu adalah berapa kali upaya yang kita lakukan untuk menangkap atau mengeksploitasi biomasa atau populasi yang ada di perairan. Nah, ini adalah contoh kurva dari konsep produksi surplus, di mana model produksi surplus ini sangat berkaitan dengan hasil tangkapan yang dihasilkan dengan penggunaan
alat tangkap atau upaya penangkapan yang kita berikan. Kita lihat di grafik ini contohnya ikan atau populasi suatu stok, jika kita tangkap secara terus-menerus, maka dari tahun ke tahun dia akan tahun ke tahun, hari ke hari, jam ke jam dia akan mengalami peningkatan dengan bertambahnya alat tangkap. Jadi kalau kita misalkan di suatu perairan kita menangkap ikan dengan jumlah alat tangkap yang banyak, maka hasil tangkapannya pun banyak. Namun ingat, biomasa atau stok populasi itu pada suatu titik akan mengalami titik paling tinggi di mana batasan jumlah tangkapannya itu banyak di titik itu. Nah, biasanya akan setelah melewati titik tersebut, hasil tangkapannya akan semakin menurun dengan bertambahnya alat tangkap. Kenapa? Karena kita tidak memberikan kesempatan untuk recovery kepada populasi atau biomasa. Nah, titik tersebut disebut dengan titik CMSY atau jumlah populasi yang ada. Nah, sedangkan titik yang berhubungan langsung atau titik potongnya ini kita sebut dengan FMSY atau upaya atau jumlah penangkapan yang kita berikan. Nah, pertemuan kedua titik ini di mana pada saat jumlah upaya atau penangkapan yang kita berikan sudah memenuhi atau optimal, maka pertumbuhan penangkapannya pun, hasil tangkapannya pun memasuki titik optimal. Jadi setelah melalui titik ini, hasil tangkapan itu akan terus menurun. Karena apa? Kita tidak memberikan kesempatan kepada biomasa atau stok untuk recovery. Jika kita melakukan penangkapan secara terus dengan menambah upaya penangkapan atau menambah jumlah tangkap. Nah, ini adalah contoh dari model produksi surplus, di mana untuk menghitung produksi surplus kita menggunakan metode atau model holistik. Yang kita tahu bahwa model holistik itu penggunaan datanya adalah menggunakan data sekunder atau data time series, di mana di model holistik ada dua, dibedakan menjadi dua. Yang pertama equilibrium dan yang non equilibrium. Seperti sudah saya jelaskan minggu lalu, bahwa kalau di equilibrium biasanya menggunakan dua model yang familiar, dua model yang sering digunakan, yaitu model Sheffer dan model Fox. Nah, kemudian yang non equilibrium menggunakan model Walton-Irvine dan model Snoop. Nah, keempat model ini nanti akan kita latihan setelah perkuliahan ini. Kita akan melanjutkan dengan latihan atau teladan, di mana kita menghitung menggunakan Excel untuk keempat model ini. Bagaimana cara menghitung model produksi surplusnya menggunakan keempat persamaan atau keempat model, yaitu Sheffer, Fox, Walton-Irvine, dan Snoop. Nah, untuk model Sheffer dan Fox yang akan dihasilkan, yaitu nanti kita bisa mengetahui posisi kondisi atau tingkat pemanfaatan suatu stok atau tingkat pemanfaatan perikanan di suatu daerah. Apakah dia termasuk underfishing, apakah dia masuk MSY, ataupun dia termasuk overfishing. Nah, selain itu kita juga bisa menghitung optimum, artinya batas atau optimum maksimum daripada alat tangkap atau upaya yang kita berikan, yang kita biarkan, yang kita lakukan di suatu perairan. Jadi jumlahnya itu berapa sih kira-kira yang kita perbolehkan untuk melakukan penangkapan di suatu perairan contohnya. Kemudian C optimum, kira-kira berapa sih jumlah ton ikan yang perlu kita tangkap di situ. Nah, kalau dia C optimum ini kalau kita tangkap sesuai dengan standar yang kita berikan, maka statusnya kita berikan yang status MSY, yaitu status optimum. Kemudian kalau dia di bawah standar, maka status perikanan di situ adalah underfishing. Namun kalau jika penangkapan itu di atas standar, maka status pemanfaatan perikanannya
sudah bisa dikatakan sudah mengalami overfishing. Nah, kemudian untuk model water hibernation sendiri, di situ kita juga menghitung E optimum dan C optimum, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa E adalah jumlah upaya atau jumlah penangkapan yang kita berikan di suatu perairan, kemudian C optimum adalah jumlah penangkapan yang diperbolehkan untuk ditangkap. Kita juga menghitung laju pertumbuhan intrinsiknya, jadi R-nya itu nanti kita tahu berapa sih. Kemudian ada koefisien penangkapannya juga, kemudian ada daya dukung maksimal perairan. Jadi ini cuma ada di water hibernation dan di non equilibrium, sedangkan di equilibrium tidak ada. Nah, dari hasil-hasil analisa kita tadi, perhitungan kita tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana tingkat atau status pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada di suatu perairan. Nah, dengan hal itu kita bisa mengambil keputusan, kita bisa mengambil kebijakan. Kira-kira di situ kita lakukan pengurangan upaya atau pengurangan penangkapan ikan, ataupun kita bisa melakukan kebijakan penambahan alat tangkap ikan atau upaya. Nah, seperti itu. Nah, ini akan kita bahas masing-masing bentuk model dari Shaver, Fox, water hibernation. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa dalam pendekatan biologi, model penelitian stok yang biasa digunakan adalah data catch dan effort. Catch adalah hasil tangkapan, effort adalah jumlah alat tangkap, effort atau upaya ya. Bisa aja alat tangkap, bisa juga upaya. Nah, selain itu kita juga tahu bahwa kalau produksi adalah pertambahan biomasa suatu stok ikan dalam waktu tertentu di suatu wilayah perairan, di mana biomasa ini diharapkan dapat menggantikan biomasa yang hilang karena kematian, baik itu kematian natural atau kematian karena alami, faktor-faktor radiasi, faktor-faktor lingkungan lainnya, ataupun karena kematian karena kegiatan penangkapan. Nah, bisa kita lihat jika produksi berlebih, maka surplus yang didapat, pada saat panen adalah surplus atau lebih juga. Namun jika biomasa yang diambil sama dengan surplus produksi, maka kondisinya dinamakan seimbang. Jadi misalkan biomasa yang ada di situ kita ambilnya juga segitu, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah seimbang atau equilibrium. Nah, dari sini kita akan masuk ke analisa dari data catch and effort. Kita tahu bahwa pertumbuhan biomasa secara alami dari dua grafik ini, grafik yang di atas adalah pertumbuhan biomasa secara alami di alam. Jadi kita artikan bahwa ini tidak adanya faktor kematian maupun faktor kematian karena penangkapan, faktor kematian alami maupun faktor kematian karena penangkapan. Nah, di sini kurvanya berbentuk kurva sigmoid ya, dia akan bertumbuh secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Karena apa? Dianggap bahwa ini tidak ada, diasumsikan bahwa tidak adanya kematian alami maupun kematian karena penangkapan. Namun kalau di kurva bawah, di bawahnya, jika ini diberikan upaya penangkapan, maka laju pertumbuhan biomasa itu akan berbentuk seperti kurva ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di kurva konsep model surplus produksi, di mana jika tangkap dibiarkan menangkap secara terus-menerus, maka pada satu titik dia akan mengalami titik paling tinggi di mana tangkapan terbanyak. Namun setelah melewati titik itu dia akan mengalami tren penurunan dengan bertambahnya alat tangkap. Nah, kalau dari sini kita lihat ada beberapa variabel-variabel yang bisa kita lihat di situ, bahwa kalau
BT-nya kita anggap adalah pertumbuhan biomasa pada waktu T, jadi waktu tertentu waktu itu ya. Kemudian kita tahu K adalah daya dukung maksimum, jadi misalkan daya dukungnya ini tidak mencukupi lagi, maka kurvanya akan berubah. Tapi kalau daya dukung selama daya dukungnya masih ada, maka dia akan stagnan atau tetap di sini. Diasumsikan bahwa tidak adanya proses penangkapan atau kematian alami. Kemudian R adalah laju pertumbuhan intrinsik dari stok populasi, kemudian T0 adalah waktu pada saat PT sama dengan setengah K, kemudian T adalah waktu atau tahun, bulan, dan seterusnya. Jadi ini adalah model pertumbuhan biomasa secara alami, di alam ya, kalau tanpa adanya faktor kematian berupa faktor kematian karena alami dan faktor kematian karena proses penangkapan. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa data catch and effort biasanya digunakan untuk pengkajian model, pengkajian stok dengan menggunakan model heuristik, di mana kita tahu bahwa catch and effort adalah data tangkapan per kurun waktu tertentu. Jadi yang diambil adalah data tangkapannya per kurun waktunya. Jadi biasanya di data statistik itu sudah ada dari tahun ke tahun, misalnya di statistik perikanan, di DKP, KKP, dan sebagainya, itu sudah menyediakan data-data time series. Data-data tersebut yang digunakan untuk menghitung menggunakan model-model yang ada di atas. Konsep untuk CPW atau catch per unit effort, di mana kita tahu bahwa perikanan tangkap jika dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya kendali, tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka akan mengakibatkan atau menyebabkan permasalahan terhadap manajemen perikanan. Salah satunya adalah menurunnya hasil tangkapan, kemudian pendapatan nelayan juga bisa menurun. Karena apa? Kita melakukan penangkapan secara terus-menerus. Jika kita mengikuti konsep daripada model produksi surplus, jika kita menangkap secara terus-menerus, maka akan mengalami tren penurunan pada satu waktu tertentu. Nah, hal ini membutuhkan kontrol yang optimal. Kenapa? Supaya apa? Bisa kita mengatur permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah perikanan tangkap. Jadi kita mengatur berapa sih yang harus kita berikan, upayanya berapa sih yang harus kita tangkap. Nah, itu adalah kontrol optimal yang perlu kita berikan. Nah, dalam kontrol optimal ini biasanya digunakan adalah perhitungan usaha penangkapan optimal. Nah, salah satunya kita menghitung MSY dan sebagainya. Nah, dari ini baru kita bisa menentukan catch per unit effort yang perlu kita tangkap atau CPI-nya bagaimana. Nah, kita tahu bahwa CPI adalah hasil tangkapan per unit upaya. Jadi hasil tangkapan per unit upaya dalam kurun waktu tertentu, di mana indeks yang proporsional terhadap penambahan produksi populasi ikan. Nah, diasumsikan bahwa Q-nya sama dengan konstan. Ini adalah rumus C per F, ini adalah catch per effort sama dengan Q dikali B. Nah, nanti kita akan menggunakan model-model untuk menghitung CPE, MSY, dan sebagainya. Nah, model yang pertama adalah model Schaefer, di mana menggunakan kurva simetri yang menggunakan fungsi pertumbuhan logistik dengan mengasumsikan adanya hubungan linear antara CPE dan effort. Jadi effortnya sini adalah ini yang CPE. Kemudian kalau kita belajar lanjutan, model lanjutannya akan dihitung juga pendekatan ekonomi. Jadi bukan cuma pendekatan biologis dan sumber daya, namun model ini juga bisa kita hitung dengan
menghitung pendekatan ekonominya bagaimana. Nah, ini akan dilanjutkan dengan model penggabungan dari Gordon Shaffer. Nah, ini biasanya di mata kuliah bioekonomi. Nah, itu akan dijelaskan modelnya bagaimana. Jadi kita tidak hanya memikirkan sumber daya yang memang harus tetap lestari, tapi kita juga memikirkan konsep ekonominya bagaimana dengan melandaskan bahwa sumber dayanya tetap lestari, namun taraf kehidupan masyarakat atau ekonominya juga tidak menurun. Nah, itu dijelaskan di model Gordon Shaffer nanti ya, kalau ada mata kuliah bioekonomi. Nah, ini adalah kurva dari model Shaffer, di mana kalau ini bentuk yang sudah dilinearkan. Nah, kalau dilinearkan kita bisa lihat hubungan antara sequoia atau sequoia sequoia satuannya adalah tahun per unit ya, jadi upaya jumlah tangkapan per upaya penangkapan, makanya satuannya tahun per unit. Ini biasa juga disimbol Y per F atau C per F ataupun juga U. Nah, simbolnya seperti itu. Hubungannya dengan effort atau upaya atau penangkapan dan sebagainya. Ini kalau berbentuk linear. Nah, nanti kita akan menghitung menggunakan model dari Shaffer ini. Bagaimana cara menghitungnya di Excel. Nah, prinsip dasar dari model Shaffer, model biologi menggunakan Shaffer, nah ini adalah rumus yang diungkapkan, yang diberikan oleh Shaffer, di mana dari rumus awal ini bisa diturunkan menjadi rumus yang ini adalah Y sama dengan Q kali K dikali F dikurangi Q pangkat 2 kali K dibagi R dikali F. Nah, model ini kalau kita linearkan, kita tahu kan kalau linear sederhana, regresi linear sederhana, Y sama dengan A plus BX. Nah, Y ini adalah Y-nya, kemudian Q kali K adalah A-nya, kemudian Q kuadrat dikali K per R adalah B-nya. Nah, itu kalau kita rubah ke model regresi linearnya. Nah, dari rumus ini baru didapatkan model yang sering digunakan, yaitu Y per F atau catch per effort, sama juga dengan U, sama dengan Q kali K dikurangi Q pangkat 2 kali K bagi R dikali F. Nah, ini adalah model dari Shaffer yang akan kita gunakan untuk menghitung data time series. Di sini lebih jelasnya kita tunjukkan model Shaffer-nya itu seperti apa. Model ini mengasumsikan bahwa CPE merupakan fungsi linear dari upaya penangkapan. Jelas ya. Mana C per F, C adalah hasil tangkapan, F adalah effortnya, sama dengan A min BF. F ini adalah hasil tangkapannya, effortnya. Kemudian ini adalah bentuk parabolanya seperti ini. Yang gambar ini adalah bentuk parabola, bentuk linearnya. Jadi fungsinya seperti C sama dengan F dikali E pangkat C dikurangi D kali F. Nah, sedangkan untuk menghitung MSY atau maksimum sustainable yield, rumus yang sering dirumuskan oleh Shaffer itu adalah D per C. Jadi kita tambahkan D kali DC bagi DF sama dengan A min 2 kali B kali F sama dengan 0. Dimana kalau kita ingin menghitung F optimum atau jumlah alat tangkap atau upaya yang optimum yang harus diberikan, harus digunakan, harus diperbolehkan untuk menangkap sumber daya atau stok yang ada di sumber daya di perairan tersebut, kita menggunakan rumus yaitu F optimum sama dengan A dibagi 2B. Kemudian kalau untuk menghitung MSY atau C-nya, C optimumnya, maka kita menggunakan rumus A pangkat 2
dibagi AB 4B. Nah, sedangkan kalau untuk menghitung UMSY atau U optimum, maka kita tinggal menggunakan rumus C dibagi E atau catch-nya dibagi effort-nya. Nah, ini adalah rumus yang dirumuskan oleh Sheffer melalui model Sheffer yang nanti kita latihan bagaimana cara menghitung data dan series, data yang berupa time series untuk kita menggunakan model-model baik Sheffer, Fox dan sebagainya. Nah, ini adalah model dari Sheffer. Kemudian ada model dari Fox. Nah, kalau di Fox dia berbedanya dia lainkan persamaan dari Sheffer tadi. Jadi C per F-nya ini dilainkan sama dengan C dikurangi D kali F. C dikurangi D ini sama juga dengan A kurang D ya. Ini nilainya sebenarnya sama, sebenarnya sama, cuma dilainkan saja. Namun dia penggunaan hurufnya agak berbeda, itu A dikurangi B, sedangkan di Fox C dikurangi D. Nah, ini adalah fungsi parabolanya. Kalau bentuk kurva parabola dari Fox itu agak berbeda dikit daripada Sheffer. Kalau Sheffer seperti ini, kalau di Fox dia bentuknya agak jadi dia nggak seperti gunung yang seperti ini, tapi dia gunungnya di sini yang tinggi, kemudian lantainya di dekat sini. Nah, itu kurva dari Fox. Nah, kalau untuk model fungsi parabolanya, C sama dengan F dikali E pangkat C dikurangi D kali F. Nah, ini juga akan kita gunakan untuk menghitung dari model Fox. Nah, sedangkan kalau untuk menghitung MSY, untuk menghitung F optimumnya, tinggal kita hitung saja menggunakan rumus 1 min D. Jadi D-nya 1 dibagi D ya, bukan min, 1 bagi D. Nah, untuk menghitung MSY atau C optimum, itu rumusnya adalah 1 dibagi D kurang eksponensial atau E pangkat C min 1. Nah, ini adalah model dari Fox. Nanti kita akan latihan cara penggunaan, cara menghitungnya bagaimana. Kemudian model yang ketiga yang masuk ke dalam non-negeri ada model model water reborn. Nah, kalau model water reborn agak berbeda dari Sheffer dan Fox, di mana kalau kita tahu bahwa modelnya yang pertama dirumuskan oleh water reborn adalah PT plus 1 sama dengan PT ditambah R dikali PT min R per K dikali PT pangkat 2 dikurangi Q kali ET dikali PT. Nah, ini PT plus 1 adalah besar stok biomasa pada waktu tertentu, jadi waktu akan datangnya kan PT plus 1 waktu akan datangnya bagaimana, sedangkan PT adalah besar stok biomasa pada waktu itu, pada waktu sekarang misalnya. PT adalah waktu sekarang, sedangkan PT plus 1 adalah waktu mendatang atau waktu akan datang. Sedangkan R adalah laju pertumbuhan intrinsik, jadi kita tahu ya tadi ya, kalau di grafik ini, nah, untuk water reborn dan Smith kita bisa menghitung R dan Q dan K. Nah, di rumusnya ada R, Q dan K ya. Kemudian K-nya adalah daya dukung maksimum lingkungan alami, Q-nya adalah koefisien catchability, kemudian ET adalah jumlah effort untuk mengeksploitasi sumber biomasa pada tahun tersebut. Jadi ET-nya adalah jumlah upaya, jumlah penangkapan yang kita berikan. Nah, dari rumus ini kemudian diturunkan menjadi UT plus 1 dibagi UT min 1 sama dengan R min R per K kali Q dikali UT min Q kali ET. Nah, rumus ini kalau kita transformasikan ke bentuk regresi atau berbentuk linear, maka dia akan menjadi seperti ini. UT plus 1 min per UT min 1 sama dengan A min BUT min C dikali ET. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena dia berbentuk regresi linear berganda.
Walter Hilbon dan Snoot berbeda dari Sheffer dan Fox. Kalau Fox dan Sheffer, bentuk linearnya adalah regresi linear sederhana, yaitu sama dengan A plus BX. Nah, sedangkan kalau untuk Walter Hilbon dan Snoot, dia menggunakan persamaan regresi berganda. Jadi B-nya lebih dari 1 atau A. Nah, di mana kalau kita tahu dari rumus ini, kalau kita uraikan ke bentuk linearnya, Y-nya sama dengan ini adalah Y-nya, UT plus 1 per UT min 1, ini adalah nilai Y. Kemudian R adalah nilai B, B0 atau istilahnya orang bilang A. Kemudian R per K kali Q adalah B1 atau juga bisa bilang B. Sama saja ya, ini simbol saja yang berbeda-beda. B0 sama juga dengan A, B1 sama dengan B, kemudian B2 sama dengan C. Nah, ini ya C ya, itu adalah nilai Q. Sedangkan X1, karena regresinya regresi berganda, jadi X-nya ada 2 ya, variabel independennya ada 2, dibandingkan dengan regresi linear sederhana. Kalau regresi linear sederhana, variabel independennya 1, X-nya cuma 1. X1 adalah UT, sedangkan X2 adalah ET. X1-nya, UT-nya adalah C-nya, atau C nilai dari ton per unit, atau CMSY-nya, ini sama juga dengan UT, kemudian ET sama dengan effort, atau bisa juga di simbolnya F. Jadi simbolnya berbeda-beda, namun jumlah artinya hampir sama semua. Jadi kalau ET di model Walter Hilbon yang menggunakan simbol ET, sedangkan di Sheffer dan Fox dia menggunakan simbol F. Nah, ini adalah model dari Walter Hilbon. Nanti juga kita latihan bagaimana cara menghitung menggunakan konsep model Walter Hilbon. Kemudian model yang terakhir yaitu model Snoot. Snoot ini merupakan versi lain dari model produksi surplus yang bersifat dinamis serta deterministik. Nah, ada juga beberapa pakar mengatakan bahwa model Snoot ini sebagai modifikasi dari model Sheffer dalam bentuk diskret. Nah, jadi kalau di sini di model Walter Hilbon seperti ini, maka di model Snoot dilainkan. Jadi UT plus 1 dibagi UT itu dilainkan sama dengan R min R per Q kali K dikali UT plus 1 dibagi per 2 min Q kali ET tambah ET plus 1 per 2. Nah, ini adalah model dari Snoot. Nah, kalau model ini kita transformasikan ke bentuk regresi atau linear, dia sama juga seperti model Walter Hilbon. Bentuk regresinya adalah regresi berganda. Maka model ini akan menjadi seperti di bawah ini, yaitu ln UT plus 1 per UT. Nah, ini adalah nilai Y-nya, kemudian A min B, atau juga B1, B0, B1, B2, itu terserah ya. Cuma di sini kita di model ini memakai A min B kali UT plus 1 per 2 min C kali ET ditambah ET plus 1 per 2. Nah, dimana A ini sama juga dengan nilai R, kalau kita lihat ya. Karena ini sudah diturunkan menjadi bentuk linearnya. Nah, A ini sama dengan R, kemudian B sama dengan R dibagi Q kali K, sedangkan C adalah Q. Nah, ini adalah nilai X1-nya, kemudian nilai X2-nya. X1 adalah UT plus 1, di mana itu adalah C atau U optimum atau C optimum, sama saja. Kemudian ET atau ini juga sama dengan effort. Nah, ini adalah model-model yang sering digunakan untuk menghitung catch and effort.
Jadi kita pelajari model-model yang digunakan untuk menghitung catch and effort. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum kita latihan? Ada yang ingin bertanya berkaitan dengan model-model tersebut sebelum kita maju untuk masuk ke teladannya? Oke, saya rasa nanti tinggal dipelajari saja ya. Ya, yang ingin bertanya siapa? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan ada beberapa model. Yang saya ingin bertanya dari model Scaver. Nah, di situ itu tadi ada A dan B kan, Pak. Nah, itu tadi di Bapak sebut sebagai parameter regresi. Terus Pak, saya juga pernah baca suatu paper kalau A dan B itu dia yang A-nya itu sebagai intercept dan B-nya itu sebagai slope, Pak, atau kemiringan. Iya, betul. Saya masih bingung di situ sih, Pak. Terus Pak, saya masih bingung di rumus fungsi parabola itu sama dari penggunaan 4 model tadi, Pak, seperti yang sudah dijelaskan sama Bapak di slide sebelumnya kan ada pembagian kalau equilibrium pakai ini, non equilibrium pakai ini. Tapi saya masih bingung, Pak, untuk penggunaan keempat modelnya itu seperti apa. Begitu. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Yang pertama, Terima kasih, Pak. A sama B itu kalau di regresi kita tahu A adalah intercept, kemudian B adalah slope. Ya, B adalah kemiringan. Ya, kalau di nanti kalau kita regresikan, kan nanti dari model Schaeffer ini kan ada A min B ya. Ini sama saja sebenarnya. Cuma penyebutannya yang berbeda. Namun kalau kita langsung aplikatif ke perhitungan, nanti yang kita cari adalah nilai intercept dan slope secara menggunakan konsep perhitungan regresi. Jadi namanya ada A, kemudian B, intercept dan slope. Nah, cara menggunakan keempat model ini sering digunakan. Jadi misalkan kita mau menghitung perolehan sumber daya atau status pemanfaatan sumber daya yang ada di suatu proyek. Nah, kadang kan kita bingung memilih dari 4 model ini mana yang